Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita tujukan kepada manusia budiman, insan pilihan, Rasul teladan, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga di yaumil qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kami selaku khatib berwasiat khususnya untuk diri kami, umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Imam Ghazali ketika sedang duduk bersama para murid-muridnya pernah bertanya kepada murid-muridnya tentang 6 hal. Yang pertama ditanyakan oleh Imam Ghazali, apa yang paling dekat yang ada di dunia ini? Lalu para murid-muridnya menjawab, yang paling dekat adalah orang tua kita, guru-guru kita. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kam min sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang tadinya sehat walafiat mati dengan tanpa sebab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat lain Allah berfirman, likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila batas waktu itu telah tiba, tidak ada yang dapat memajukan atau memundurkan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, lalu Imam Ghazali
bertanya dengan pertanyaan yang kedua kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh yang ada di dunia ini, kata Imam Ghazali. Lalu murid-muridnya menjawab, yang paling jauh adalah negeri Cina, bintang dan lain sebagainya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, yang paling jauh adalah masa lalu kita, karena kita tidak dapat menjumpai masa lalu yang telah kita lalui. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Oleh karena itu, isilah hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Imam Ghazali melanjutkan pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar yang ada di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, bintang, bulan, matahari dan lain sebagainya. Maka Imam Ghazali menjelaskan, yang paling besar yang ada di dunia ini adalah hawa nafsu kita. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak orang yang diberikan jabatan, tapi dia melenceng, melanggar dari jabatan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu cenderung membawa kita kepada keburukan. Oleh karena itu, kendalikanlah diri kita agar kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan pertanyaan yang keempat, apa yang paling berat yang ada di dunia ini? Kemudian para murid-muridnya menjawab, gajah, gunung dan lain sebagainya. Maka Imam Ghazali menjelaskan, yang paling berat yang ada di dunia ini adalah menunaikan amanah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salasah, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda atau ciri orang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara selalu berdusta, apabila dia berjanji selalu ingkar, dan apabila dia diberi amanah dia selalu berkhianat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan pertanyaan yang kelima kepada para murid-muridnya, apa yang paling ringan yang ada di dunia ini, kata Imam Ghazali. Lalu murid-muridnya menjawab, kapas, debu dan lain sebagainya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, yang paling ringan yang ada di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang dipanggil dengan panggilan azan, lalu mereka melalaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pada hari kiamat nanti, yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang lainnya akan menjadi baik. Dan apabila sholat kita rusak, maka dapat dipastikan
perbuatan-perbuatan yang lainnya akan menjadi rusak. Di dalam hadis yang lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Oleh karena itu, marilah kita salat yang 5 waktu dengan berjamaah di masjid, di musola dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Imam Ghazali bertanya kepada para murid-muridnya, yaitu pertanyaan yang ke-6, apa yang paling tajam yang ada di dunia ini? Para murid-muridnya menjawab pisau, golok, pedang dan lain sebagainya. Maka Imam Ghazali menjelaskan, yang paling tajam yang ada di dunia ini adalah lisan kita, lidah kita. Berapa banyak orang yang mati akibat ucapannya, akibat lidahnya. Ada syair yang mengatakan, apabila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi jika lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw layasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Di hadis lain Nabi bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya atau lidahnya. Oleh karena itu, peliharalah lisan kita, berucaplah yang baik atau kita lebih baik diam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertanyaan Imam Ghazali kepada para murid-muridnya menjadi renungan, pelajaran buat kita sekalian, dan semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.